Di antara yang tidak terasa oleh kita, dosa itu banyak dilakukan oleh lidah kita. Banyak sekali dosa dilakukan oleh lidah kita. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, siapa yang mampu menjaga dua perkara, dua bibir, ya, maksudnya atas dan bawah. Kalau yang perempuan ada bibir, kalau laki-laki kan nggak ada bibirnya. Ada dua hal yang ringan tapi ternyata berat, yakni lidah dan kemaluan. Siapa yang mampu menjaga keduanya, maka aku jamin surga baginya nanti kelak di akhirat. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa kok dua hal ini berani dijamin oleh baginda Rasul? Jika ada orang yang mampu merawatnya, menjaganya, menghindarkannya dari perbuatan dosa, dijamin dengan surga. Karena umumnya manusia banyak tergelincir pada lubang dosa akibat lidah dan kemaluannya. Walaupun mungkin kemaluannya tidak berbuat zina, tapi kemaluannya tidak dijaga saat ia kencing, saat ia buang air, atau tidak mampu mensucikannya pada saat kencing, itu pun menjadi sebab manusia disiksa di dalam kuburnya. Sehingga suatu saat baginda Rasul berdekat sama para sahabat lewat di antara dua kuburan. Ternyata, mohon maaf saya berdiri ya, karena sebelah sana nggak ngeliat gantengnya saya. Saya khawatir nanti cari-cari di medsos. Mumpung sekarang ketemu, nggak usah lihat medsos, simpan ponselnya, kecuali untuk motor saya, untuk disimpan di rumah. Iya. Masuk baik kok. Ada dalam sebuah riwayat, bahkan beberapa riwayat, di mana baginda Rasul pernah lewat di antara dua kuburan. Ternyata terdengar rintihan dari ahli kubur tersebut. Tiba-tiba baginda Rasul mengambil pelepah kurma, dibelah menjadi dua yang masih basah, lalu menyimpannya masing-masing di atas kuburan satu bagian. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa hal ini dilakukan? Baginda Rasul berkata, sesungguhnya kedua ahli kubur ini sedang disiksa di dalam kuburnya, bukan karena dosa yang besar, tapi salah satunya karena ia kalau kencing tidak menutup auratnya. Di riwayat yang lain, kalau kencing ia tidak beristinja, mensucikannya dengan benar. Sedangkan yang satunya lagi seringkali berjalan di muka bumi untuk mengadu domba. Maka yang disebut mengadu domba bukan berarti domba diaduin, bukan. Membuat manusia bertikai karena berita fitnah, berita hoax, berita bohong, provokasi. Diadu domba supaya manusia bertikai, supaya berantem satu sama lain. Maka kemudian kata baginda Rasul, aku mengambil pelepah yang masih basah, kubagi menjadi dua, aku simpan pada kedua kubur tersebut. Aku berharap selama pelepah ini masih basah, semoga saja ahli kubur ini diringankan siksanya. Bukan berarti hilang siksanya, diringankan siksanya. Karena apa? Dua dosa itu mampu menyiksa manusia, mampu menjadikannya tersiksa di alam kubur, mampu menjadikannya tersiksa kelak di akhirat. Oleh karenanya jangan sepelekan perkara yang kecil, entah itu amaliyah yang baik ataupun dosa. Baginda Rasul mengatakan, tidak ada dosa yang kecil jika terus menerus dilakukan maka pasti akan menggunung, dan tidak ada dosa yang besar jika terus menerus ditaubati pasti akan terkikis menjadi habis. Begitu pula jangan kalian menyepelekan amal kebaikan sekecil apapun. Walaupun kalian berjumpa dengan saudara kalian dalam kondisi kalian tersenyum, hehe, begitu. Tabassumu li akhika shadaqah, karena senyumanmu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Pulang dari sini dari pengajian sudah senyum semua, hehe, 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 gitu. Anggap stres paling kucluk ya.
yen uang pojok temen deh sing ngendi sing pengajian. Nah apa sih sing dibahas? Jare senyum iku sedekah. Ya wis, daripada maringi duit ya sayanglah duit mah wis senyuman wae. Ya dikongkon senyum ya senyum terus ya tapi sepanjang jalan sepanjang jalan terus saja. Tapi memang senyuman itu membuat orang tenang, membuat orang dihargai, daripada kita memasang wajah yang meramut begitu ya, wajahnya mesem-mesem gak karuan, asem lagi, bukan mesem, asem. Janganlah seperti itu, tapi tunjukkanlah yang baik untuk orang lain. Artinya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, idkhulus surur sedekah. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain adalah sedekah. Lantas mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jika kita memberikan hal yang madarat kepada orang lain, entah itu raut wajah, walaupun raut wajah yang tidak ngenakin, raut wajahnya cemberut aja, cemberut terus, maka itu hal yang tidak baik. Apalagi memberikan sesuatu yang madarat, merugikan orang lain, termasuk perbuatan fitnah, termasuk mencaci maki, menghina orang lain, walaupun atas nama agama. Karena ada sebagian orang saat ini yang rajin teriak-teriak bela agama, tapi isinya caci maki. Apa itu dibenarkan oleh agama? Katakan, jawab. Wahai saudaraku, agama kau bela bukan dengan caci maki, tapi agama kau bela dengan budi pekerti dan akhlak mulia. Sallallahu alaihi wasallam.